apa sih di antara kalian ya cobaan-cobaan tatkala menghafal Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di podcast Yasirna TV, menebar sunnah, menuai berkah. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu ya di sini nih. Lihat tuh pada ganteng kan tamu-tamu kita. Nah, dengan siapa dia mana ini? Nama saya Imam Baihaqi dari Medan. Dari Medan, Masya Allah jauh ya. Ya. Ini kan kita di Pulau Jawa nih ya. Ini dari Medan jauh-jauh untuk apa? Ya untuk ilmu pertama. Thalabul ilmi ya, thalabul istri juga enggak. Taim. Ini Imam Baihaqi dari Medan ya, seorang santri yang sekarang sedang mengemban amanah untuk berjuang fisabilillah menuntut ilmu di pesantren Nasirus Sunnah Bandung Barat. Sebelahnya siapa dan di mana? Saya Ilham Imamuddin. Ilham. Asal dari Bandung. Dari Bandung ya, baik. Dari Bandung di kota apa? Dari Bandung, iya kota. Kecamatan apa? Di kecamatannya Cimenyan. Cimenyan, oh iya, masih dekat berarti tetangga ya. Taib. Berarti ini dari dalam kota. Di sisinya lagi dengan siapa di mana? Saya Muhammad Ar-Razi, Muhammad Ar-Razi ya, berasal dari Aceh. dari Aceh. Bukan Muhammad Amrozi, bukan. Bukan ya, itu mah dulu ya, yang dulu jadi apa dulu? Amrozi itu. Kalau disebut dalam tanda kutip ya itulah, disensor ya. Baik, pada kali ini saya akan mewawancarai para santri tahfidz Ponpes Nasirus Sunnah. Mereka ini kan masih usia muda ya, para pemirsa. Tapi di usia muda mereka masih produktivitas dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu agama ya, dalam menghafal kalamullah dan sebagainya. Dari yang pertama dari Kang Imam Baihaqi ya, baik dari Medan. Apa sih motivasi antum datang ke sini jauh-jauh? Hanya untuk apa tadi? Ya menuntut ilmu. Motivasinya apa? Apa yang menurut antum bisa ke sini? Emang di sana nggak ada ponpes gitu? Hah? Ya yang pertama itu tentunya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, itu yang pertama ya. Yang pertama, Baik. yang pentingnya. Kemudian motivasi yang berikutnya ya saya ingin ya menuntut ilmu gitu. Maksudnya ya kalau bisa jangan dekat-dekat rumah, jauh dari rumah gitu. Oh gitu. Ya, Kalau dekat supaya- rumah apa efeknya? Ya maksudnya lebih banyak nanti nggak fokusnya gitu, lebih banyak mainnya. Oh, Karena kan dekat gitu. rumah bisa, Iya. jadi bisa pulang-pulang, jadi enak pulang dah. Tuh Bang Isan, dekat rumah mah jadi pulang-pulang ya nggak? Kayak Tapi gitu San. Tapi kan kalau misalnya jauh kan mau pulang juga mikir-mikir gitu kan. Ah, Kita iya. harus ya berusaha ataupun bersungguh-sungguh dalam untuk ilmu di sini. Sudah jauh-jauh dari rumah, masa kita cuma main-main aja di sini. Orang tua Ridho ke sini? Ya alhamdulillah itu Masya Allah. Masih komplit orang tua? ngasih alhamdulillah. Sering dikontak? Ya kadang-kadang Kabar ya tuh, mah saya udah 30 juz nih. Nah kayak gitu kabar ya tuh telepon. ya mudah-mudahan lah, doanya semua gitu. Ya, baik. Baik, itu dari saudara kita di Medan. Memang motivasinya pertama adalah mencari ridha Allah ya. Karena memang kalau kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak mencari ridha Allah, apa sih yang kita cari seperti itu ya. Baik. Terima kasih Kang Imam Baihaqi. Ini nama ulama hadis sebenarnya. Semoga antum bisa seperti beliau ya. Rahimahullah taala. Baik, di sisinya Kang Ilham. Apa sih motivasi antum masuk ke ponpes tahfidz? Kenapa nggak ponpes alat atau apa gitu ilmu nahu kayak gitu? Baik, bismillah. Saya memilih untuk meneruskan pendidikan saya menghafalkan Al-Quran karena memang ada motivasi dari dalam diri saya untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran gitu, seperti itu. Karena memang di kampung sepertinya sudah jarang sekali ada yang memang bisa menghafalkan Al-Quran. Untuk itu saya lebih menarik perhatian teman-teman di sekitar, saya mencoba gerakan baru dengan mudah-mudahan bisa memotivasi dengan adanya saya teman-teman yang ada di sekitar saya seperti itu. Jadi disebutnya apa sih kalau perubahan itu? Apa, Bang Isan? Hah? Agent of change. Agent of change seperti itu. Jadi ingin jadi agent of change di kampung halaman ya. Ya, mungkin. Jadi juga contoh atau role model bagi teman-teman seusia di sana ya.
Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya motivasi para mereka. Baik di sisinya Muhammad Rozi dari Aceh ya. Apa sih motivasi Kang Rozi jauh-jauh dari Aceh? Padahal Aceh juga sebenarnya banyak ponpes ya. Bener nggak Bang Isan? Bener. Nah, kayak gitu. Datang ke Bandung kayak gitu. Bagaimana motivasinya? Motivasi saya kemari bisa jadi nasib saya di sini atau rezeki saya di sini. Sudah ditakdirkan ya? Rezeki saya di sini. Alhamdulillah ketika itu saya memang betul-betul sebelum saya kemari, sebelum sebulan saya kemari itu saya betul-betul mikir nggak bukan pesantren. Maksudnya di bidang lain. Tujuannya ya? Iya. Jadi apa dulu pengennya, cita-cita? Dulu cita-cita saya ingin jadi TNI, seorang Angkatan? militer, Angkatan Darat. Angkatan Darat. Kirain Angkatan Laut jadi Marine. terus gimana? Dari situ gimana tuh perubahan tujuan gitu loh? Gimana itunya ceritanya? Perubahan tujuan saya dari cita-cita saya yang pertama tersebut adalah itu karena saya kadang sering mikir ke depan itu masalah akhirat. Jadi pas karena mikir masalah akhirat, jadi saya mikir di situ kalau kita hidup ini nggak kekal di dunia ya? Kekal sementara. Jadi saya lebih baik memilih kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Baik. Salah satunya yaitulah menghafal Al-Quran. Jadi dan di situ orang yang manusia yang terbaik sebagaimana dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Masya Allah, ya. Syukran atas motivasinya. Jadi memang di dunia ini nggak kekal ya. Bagaimana bunyi ayatnya kalau dunia ini nggak kekal? Innamal hayatud dunya laibu walahu wazinah gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memang karena ada secercah hidayah mungkin dari Allah ya, kemudian masuk ke dalam hati-hati para pemuda ini sehingga mereka bersemangat kembali dalam menuntut ilmu, terutama menghafalkan Al-Quran. Baik, karena memang Al-Quran itu kitabullah ya, firman Allah. Kemudian apa sih di antara kalian ya cobaan-cobaan tatkala menghafal Al-Quran? Apakah memang susah gitu menghafal atau bagaimana gitu? Dari Ilham dulu dah. Apa Kang Ilham kira-kira ujiannya? Untuk ujian ketika menghafalkan Al-Quran tentu memang menurut pribadi saya bukan suatu hal yang mudah. Berat pun tidak, karena memang Al-Quran sendiri telah berkalam di dalamnya bahwasanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, seperti itu. Namun yang sulit adalah bagaimana kita mengimplementasikan hal tersebut. Iya, benar. Dan memang ketika menghafalkan Al-Quran, menurut pribadi saya perlu adanya kesungguhan yang ekstra dibandingkan yang karena kita memang menghafalkan firman Allah secara di luar nalar untuk ya pasti akan membawa dampak kebaikan untuk kita tentunya. Jadi perlu effort lagi yang lebih ya. Betul. Kalau yang lain misalkan tidurnya sehari 8 jam, kita para penghafal Quran cuman berapa jam? 5 jam sehari. Ya enggak? Karena memang di waktu itu kan butuh murojaah yang lebih kan, seperti itu. Apalagi 30 juz kan perlu manajemen waktu yang sangat spesial kayak gitu. Ya nggak Bang Isan? Betul Pak. Tayyib, dari Bang Imam Baihaqi bagaimana nih keluh kesahnya? Apakah nggak ada keluh kesah atau? Tentu ada gitu. Ada ya. Apa sih dari Imam Baihaqi? Ya untuk ujian dan cobaan, rintangan untuk menghadapi semua itu adalah ya tadi udah dijelaskan oleh Kang Ilham. Iya. Kalau menghafal kan dimudahkan ya, dijanjikan itu, gitu. Kalau dibilang susah sih nggak susah gitu kan. Berat juga enggak? Berat enggak. Cuman kadang ada saja godaan-godaan setan itu kan. Iya. Contohnya kayak seperti malas gitu kan. Kemudian rasa jenuh, tentu pasti ada rasa jenuh. Iya. Kemudian rasa ya futur kita. Iya. Ya tentu itu kita harus kita tahan dan kita buang. Itulah cobaan dan rintangan yang mungkin ya setiap orang pasti akan merasakan itu. Iya benar.
tinggal kita bagaimana sih untuk menghadapinya gitu. Bagaimana untuk mengatasi, Bagaimana ya, cara menyikapinya ya? bagaimana cara menyikapinya hal tersebut. Seperti itu, Toib. Kemudian terakhir dari Kang Ozi, apa sih ujian terberat saat menghafal? Kalau masalah berat sih enggak. Enggak ya? Kalaupun berat ya, kalaupun karena kita lihat Al-Quran itu tebal ya kan. Tebal. Ya, Iya, benar tebal. Tebal. Tapi kita anggap aja dulu mudah. Iya, benar. Masalah selesainya Al-Quran itu tidak atau ianya itu tergantung kita, tergantung kita berusaha. Karena waktu saya dulu kemari itu menghafal itu memang pertama-tama tuh kadang satu halaman itu kan dia agak rumit. Jadi karena kerumitan di situ, kalau setiap hari kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah yang satu halaman itu lebih mudah. Baik, memang sebenarnya kalau berat enggak sih ya, enggak berat. Mudah juga ya, memang mudah sebenarnya ya. Baik, dimanapun para pemirsa Yesena Podcast berada, terutama para pemuda, saya sarankan, ayo kita mulai kembali kepada Al-Quran dan ke Sunnah ya. Karena memang kalau menghafal Al-Quran itu sebenarnya nggak berat. Ini saya voting dari 3 orang, udah jamaah ini sebenarnya, udah kuat ya. Ininya apa namanya, Bang Isan? Hujahnya kuat. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Taib, saya tahu sebenarnya syaiton itu asal katanya dari syatona. Mananya ba'uda, menjauhkan. Syaitan itu berniat menjauhkan kita dari Al-Quran, gitu kan? Nah, saya ingin kalian menyampaikan pesan kepada pemuda, ya, supaya mengajaklah ajakan pesan, ya, untuk menyadarkan mereka akan pentingnya terhadap Al-Quran. Sok, siapa yang mau duluan? Oji. Ilham aja lah, sok. Silakan Ilham. Saran antum untuk para pemuda terakhir nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, jadi yang terpenting ketika kita menghafalkan Al-Quran itu perlu adanya niat yang baik, niat lurus hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, saya pernah mendapatkan pesan dari seorang guru saya bahwasanya ketika kita menghafalkan Al-Quran perlu adanya di dalam diri kita itu dua kunci. Gak terlalu banyak sebenarnya, itu tidak sulit. Ya. Hanya ada perlu rajin dan juga teliti. Rajin itu dan sudah teliti. Mencakup kepada ketika kita istiqomahnya seperti itu. Oh iya. Dan siap. ketika teliti itu ketika kita memang harus fokusnya. Rajin dan teliti. Boleh dicatat para pemirsa, silakan. Itu yang sempat saya dapatkan ketika saya menuntut ilmu sebelum di Pondok Pesantren Nasirus Una. Karena kan kemarin sempat pesantren juga. Setelah itu guru saya yang di Jogja sempat mengatakan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu ya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai, katanya. Jadi jangan pernah kita mengharapkan pandangan orang lain. Tetap kita semangat menuntut ilmu karena memang di era zaman saat ini yang kita perlukan itu orang-orang yang bisa membentengi di antara kawan-kawannya dari segala bentuk kemajuan teknologi yang sekarang semakin serba mudah, dan kadang itu membawa dampak kepada pribadinya, misalkan menjadi malas dengan adanya segala kemudahan-kemudahan, lebih senang di rumah dan lebih konsumtif juga seperti itu. Nah, seperti itu benar. Kemudian ya harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu tentunya. Salah satunya ya Al-Quran, karena memang Al-Quran merupakan ya pusat dari segala ilmu, sumber dari segala ilmu. Jadi memang yang pertama perlu didalami, yang perlu kita fondasi pertama ya di dalam diri kita, yakni Al-Quran. Benar. Seperti itu. Taib. Dan masih banyak lagi tentunya teman-teman semuanya. Oleh karena itu, dan saya pernah membaca dari buku dan juga guru-guru saya di Jogja tuh katanya ada peribahasa seperti ini, tirakate wong Quran iku enderes. Apa tuh Indonesianya? Jadi tirakatan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu deres itu jadi memurojaah. Nah, itulah di situ letak kemuliaan seorang penghafal Al-Quran. Dia terus menjaga kemurnian Al-Quran. Seperti itu, dia terus melafalkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu yang dapat menjaga kita dari segala bentuk kemaksiatan karena kita terus berinteraksi dengan Al-Quran yang mulia. Oleh karena itu, ketika kita akan bermaksiat, secara otomatis kita akan merasa
saya kan punya hafalan Al-Quran, masa saya bermaksiat seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu menjadi filter bagi kita untuk menghindari diri dari segala bentuk kemaksiatan yang misalkan ya kita malas-malasan, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara teman-teman sekalian. Jadi perlu adanya kesungguhan, jangan sampai kita lalai hidup di dunia. Iya. Terima kasih Kang Ilham atas sarannya untuk para pemirsa dimanapun berada ya. Kemudian saya juga pengen ya, gini kan, kita kan banyak juga yang nitip, para agnia itu nitip sebagian hartanya di kita kayak gitu kan. Dan semoga amal mereka diterima sama Allah ya. Amin. Silakan kalian ucapkan apa? Terima kasih atau apa pada para donatur. Silakan lihat kamera, tafadhol. Ucapan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga doakan mereka, silakan. Bertiga boleh atau perwakilan boleh. Bertiga aja lah sok, silakan. Ucapan terima kasih, sok. Gimana aja nih? Gimana? Ya udah, jadi intinya karena kami di sini mendapatkan banyak sekali kebaikan dari para agnia. Iya, para donatur ya. Ya, para donatur yang telah menyumbangkan banyak hartanya untuk keberlangsungan pembelajaran kita di pondok pesantren ini. Jadi kami selaku santri yang menerima, mudah-mudahan terutama ya sangat mengucapkan terima kasih sekali atas segala kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikannya dengan berlipat-lipat ganda. Seperti itu, jazakumullahu khairan katsiran. Kalau kalian penghafal Quran, nanti dapat pahalanya ya pahala ini Al-Quran gitu kan. Orang yang rajin sholat dapat pahala rajin sholat, tapi orang yang bersedekah bisa jadi menghimpun semuanya, ya nggak? Karena dengan harta dia bisa membantu orang yang menghafal Quran, membantu orang yang sholat gitu kan, membantu fakir miskin, bisa menghimpun semuanya, ya seperti itu. Baik, pemirsa podcast Sunnah TV dimanapun berada, itu saja dari kita. Semoga wawancara ini ya bisa diambil manfaatnya dan dijadikan qudwah atau role model bagi para pemirsa dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.